Semua orang punya masa lalu. Tapi bagaimana jika masa lalu itu masih ikut hidup dalam diam? Di cerita kali ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang pria yang hidup bersama istri dan anaknya, namun diam-diam menyimpan nama mantannya, bahkan dalam nama anak mereka. Suatu hari, hujan turun begitu deras. Kota kecil itu tenggelam dalam gemuruh halus dan udara dingin yang lembab. Dani duduk di meja kerja, laptop terbuka tapi tidak disentuh. Di tangannya ada buku kecil kulit coklat yang sudah mulai usang. Di dalamnya, terselip surat-surat. Tulisan yang tidak pernah dikirimkan semua. Untuk satu nama, Laras. Laras adalah cinta masa mudanya. Gadis cerdas dan bebas yang pergi ke luar negeri untuk mengejar mimpi. Mereka berpisah di tengah persimpangan, ia memilih keluarga, Laras memilih dunia. Tapi meski tubuh mereka berjarak ribuan kilometer, hati Dani belum pernah benar-benar beranjak. Rina, istrinya, tidak pernah tahu tentang surat-surat itu. Ia hanya tahu bahwa Dani sempat patah hati dulu sebelum bertemu dengannya. Yang tidak Rina tahu adalah nama anak mereka, Rasha Laras Danendra, mengandung bayang-bayang perempuan yang tidak pernah pulang ke dalam hati Dani. Dani bilang, Laras itu seperti nada yang seimbang, lembut tapi kuat. Rina percaya. Ia menyukai bunyinya. Ia menyukai Dani. Dan Dani, ia mencintai Rina, tapi dengan sisa-sisa cinta yang belum sempat ia kubur. 4 tahun pernikahan berjalan damai. Rasha tumbuh ceria, pintar, penuh tawa. Rina adalah ibu yang sabar dan istri yang lembut. Dani tidak pernah berselingkuh, tidak pernah berbuat kasar. Ia melakukan semua peran dengan baik kecuali satu, jujur pada dirinya sendiri. Dan pada suatu malam, semuanya runtuh. Rina, yang curiga, karena Dani sering termenung dan lebih pendiam dari biasanya, membuka laci meja kerjanya saat Dani tertidur. Di sana ia menemukan buku itu dan surat-surat itu. Tangannya gemetar ketika membaca kalimat demi kalimat. Rasa cinta yang dalam, penyesalan, rindu, sebuah kutipan kecil di pojok halaman. Kalau aku punya anak nanti namanya harus ada namamu. Supaya aku tak pernah benar-benar kehilanganmu. Rina menutup buku itu perlahan. Ia tidak menangis, belum, tapi malam itu, rasa percaya yang ia bangun perlahan mulai runtuh. Keesokan malam, setelah Rasha tidur, Rina menatap Dani dalam diam. Wajahnya datar, suaranya tenang. Aku baca surat-suratmu. Dani menatapnya, wajahnya memucat. Namanya, Laras, itu dari nama dia kan? Dani tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Kenapa? Dan Rina mulai menangis. Kenapa kamu sisipkan dia di nama anak kita? Kenapa kamu simpan dia di antara kita? Aku gak tahu. Suara Dani serak. Aku pikir aku sudah selesai. Tapi ternyata belum. Tapi itu bukan berarti aku gak mencintaimu, Rin. Bukan soal mencintai atau tidak. Ini soal kejujuran, kata Rina tajam. Aku kasih kamu semua waktu, hati, hidupku, tapi kamu kasih aku rumah yang kamu isi dengan hantu masa lalu.